Salam bugar cukup rekan-rekan, apa kabar hari ini? Saya berharap rekan-rekan semua semakin hari semakin bugar cukup ya. Ini adalah hari terakhir di tahun 2025. Artinya kita akan segera memasuki tahun baru 2026. Mengamati komentar-komentar yang saya lihat dan saya terima dari kawan-kawan yang jumlahnya banyak, ada beberapa hal yang menarik. Di antaranya adalah ada orang yang memberikan catatan bahwa masih cukup banyak orang yang fokusnya itu bukan pada intisari. Apa maksudnya? Jadi konteksnya adalah orang sedang melayat. Namanya melayat tentu suasananya adalah suasana duka cita ya rekan-rekan. Tetapi entah mengapa orang-orang di situ diamati oleh kawan ini malahan sangat aktif menggunakan gadget mereka untuk memotret jenazah, kemudian membuat entah apa saja, tetapi tidak segera beranjak dari situ. Dan kawan tadi memberi catatan orang-orang membuat video, membuat tayangan tentang jenazah, dan ya berhenti sampai di situ saja. Lalu ada yang sempat tergelitik menanyakan ketika tulisan itu dimuat, terus apa dong yang perlu dilakukan? Kawan tadi mengatakan itu adalah momen yang sangat baik untuk diam, lalu melihat dan mencatat selama ini hidup saya sampai di mana. Kemudian saya juga berpikir, wah ini akhir tahun nih. Apakah saya menemukan sesuatu sebagai simpul kecil di akhir tahun ini agar nanti di tahun baru saya bisa mengembangkan simpul itu supaya menjadikan hidup saya jauh lebih bermanfaat. Saya cukup lama merenungkan itu. Akhirnya saya melihat bahwa cukup banyak orang itu sebenarnya menghindari yang namanya sakit dan penderitaan. Bahkan ketika mereka sedang berada di posisi sakit dan penderitaan pun buru-buru berusaha lari. Padahal kata orang bijak ini bahwa menyadari berada di dalam kondisi sakit, terpuruk, dan menderita itu ada banyak values, ada banyak hal-hal penting yang bisa direfleksi darinya. Kemudian saya juga memikirkan apa ya kira-kira yang bisa direfleksi ketika orang sedang melihat kedukaan atau penderitaan itu. Misalnya yang saya temukan adalah seberapa saya tahan ketika ternyata penderitaan itu saya alami. Apakah saya buru-buru angkat tangan, lari, atau saya berusaha diam, kemudian menyimak. Sebenarnya yang saya maksudkan adalah merefleksi, atau kata lainnya adalah bercermin. Selama ini ketika saya menghadapi situasi seperti itu, apakah rutin saya hanya lari-lari atau sebenarnya saya berusaha untuk menemukan insight-insight pada saat penderitaan itu sedang ada di dalam diriku. Saya banyak terdiam pada saat memikirkan itu, dan kemudian ada pikiran-pikiran yang lalu lalang di kepala saya yang intinya adalah akhir tahun ini baik juga kalau saya membuat catatan-catatan supaya awal tahun nanti menjadi
saat yang penuh optimisme, melangkah lagi, memulai lagi dengan, meskipun saya punya catatan, saya tetap berani, saya tetap yakin bahwa hidup ini akan berubah, diri ini akan menjadi lebih baik. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu, sejauh yang saya temukan dalam refleksi singkat itu, akan kudapatkan ketika saya berani diam dan tidak alergi dengan diriku, tetapi saya bahkan memeluk diriku dan berterima kasih. Thank you ya, selama setahun ini engkau menemani aku. Dan aku mengajakmu, ayo tahun depan kita lebih berbuah lagi, lebih bertumbuh lagi, lebih optimis lagi untuk sungguh-sungguh kita menjadikan hidup ini berkualitas. Artinya apa? Dalam bahasa daerah, mentes. Kalau itu benih ditaruh di tanah, dia akan tumbuh dan baik. Benih yang mentes itu akan tahan menghadapi hama, akan tahan menghadapi gangguan. Karena hidup ini tidak mungkin bebas dari gangguan. Itu rekan-rekan hasil refleksiku di penghujung tahun ini. Dan saya mengajak rekan-rekan untuk lebih optimis lagi, membuka lembaran baru. Ayo kita sama-sama melihat bagaimana kehidupan ini sebenarnya selalu memberi kesempatan supaya kita maju, bermanfaat, dan terus memberikan manfaat juga kepada dunia. Terima kasih. Saatnya mendengarkan suara hati.